wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Nur Fatiroh. Saat ini sebagai guru agama di SDN 3 Sukorejo, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora. Saya adalah mahasiswa PPG Darjab, batch 1 tahun 2024 di Universitas Islam Negeri Salatiga. Hari ini tanggal 17 Oktober 2024, saya akan melaksanakan video pembelajaran untuk kebutuhan uji kinerja atau UKIN materi perilaku terpuji mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sekian perkenalan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini?
jasa orang tua? Ada yang bisa jawab? Ya. Kita harus berbakti kepada orang tua. Ya, ada jawaban lagi mungkin? Ya, tanya. Kita harus patuh dan hormat kepada orang tua. Kita harus patuh dan hormat kepada orang tua. Ada yang mau jawab lagi? Ya. Kita jangan menyakiti hati orang tua. Ya, kita jangan menyakiti hati orang tua ya. Jawaban dari teman-teman kalian itu bisa kalian jadikan motivasi dalam hidup kalian ya. Jangan sampai kita menyakiti hati orang tua kita karena kita sudah dididik, dirawat ya, dari yang dulunya kecil sampai sekarang ya bisa lari sebesar ini ya. Nah, kira-kira masih ada yang ingat gak minggu lalu kita belajar tentang apa? Pengertian perilaku terpuji. Perilaku terpuji itu perilaku yang bagaimana? Perilaku yang baik, perilaku yang disukai oleh Allah. Contoh perilaku terpuji itu ada banyak sekali. Contohnya seperti apa perilaku terpuji? Ada jujur, ada hormat ya, rendah hati ya, patuh, berbakti kepada orang tua. Itu termasuk perilaku terpuji apa enggak? Iya, itu kan perilaku baik toh? Iya, perilaku baik ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang ya, berbakti kepada orang tua dan guru serta menghormati orang lain yang merupakan salah satu bentuk perilaku terpuji. Kita akan membacakan tujuan pembelajaran hari ini, yaitu yang pertama, peserta didik bisa ya, atau mampu meyakini bahwa berbakti kepada orang tua dan guru serta hormat kepada orang lain itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan pengertian dan pentingnya berbakti kepada orang tua dan guru serta hormat kepada orang lain menurut ajaran Islam. Ya. Kira-kira penting tidak kita mempelajari materi ini? Penting ya. Supaya apa? Supaya kita ya jadi anak yang selalu taat kepada Allah dan tidak menyakiti hati orang tua. Nah, tapi sebelum memasuki pembelajaran ya, Bu Ita akan memberikan kalian tes diagnostik ya, untuk mengetahui pengetahuan awal kalian. Nanti kalian cukup memberikan tanda centang pada pernyataan ya ataupun tidak. Paham anak-anak? Paham. Akan dikerjakan. Jangan lupa ditulis nama kalian.
berbakti, ya, mendengarkan nasihat orang tua, membantu dan senantiasa mendoakan orang tua kita. Kemudian berbakti kepada guru. Guru adalah, ya, orang tua kita di mana? Di sekolah. Guru yang sudah memberikan kita ilmu, ya. Maka dari itu kita harus bersikap sopan, hormat dan patuh kepada guru kita. Ketika guru kita sedang menjelaskan di depan, ya, tugas kalian adalah apa? Mendengarkan, jangan ngobrol sendiri, ya. Kemudian selanjutnya hormat kepada orang lain. Hormat itu artinya apa? Bersikap baik, sopan dan menghargai orang lain, ya. Baik itu dengan orang yang lebih tua dari kita, ya, teman sebaya kita atau teman seangkatan kita, ya, maupun dengan orang yang lebih muda. Sikap hormat itu berarti tidak menyakiti hati orang lain. Jangan sampai perkataan kita, perbuatan kita itu menyakiti hati orang lain, ya. Nah, perintah untuk berbakti dan hormat itu sudah Allah tuliskan dalam firman-Nya, yaitu Quran surat Al-Isra ayat 23. Dan hendaklah berbuat baik kepada ibu dan bapak. Jika salah seorang di antara keduanya berusia lanjut, ya, sudah tua, maka jangan sekali-kali kalian berkata ya, dan janganlah engkau membentak keduanya, ya, serta ucapkanlah kepada keduanya perbuatan yang baik. Nek dipanggil ataupun disuruh itu jangan menunda ataupun malah membentak, karena murka orang tua, ya, itu juga termasuk murkanya Allah. Ridhonya Allah itu juga tergantung ridhonya orang tua, ya. Selain dalam surat Al-Isra ayat 23, ya, itu ada juga Quran surat Al-Hujurat ayat 13 tentang menghormati orang lain, ya. Dalam hadis juga yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim bahwa ridho Allah itu tergantung pada ridho orang tua dan murka Allah tergantung pada murka orang tua. Jadi ketika kalian membuat marah orang tua kalian, berarti secara tidak langsung kalian juga membuat marah siapa? Allah, ya. Dan hadis riwayat Al-Khatib, muliakanlah ahli ilmu, sesungguhnya mereka adalah perantara para nabi. Ahli ilmu di sekolah itu siapa?
tidak ada permusuhan ya. Sampai sini ya, dari penjelasan yang sudah Bu Intan paparkan, ada yang perlu ditanyakan apa tidak? Tidak ada ya? Semuanya sudah paham? Kalau begitu ya, Bu Intan akan memberikan permasalahan atau bahan diskusi untuk kalian diskusikan bareng kelompok kalian. Tapi sebelum itu Bu Intan akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok ya. Kelompok 1 itu ada Tristan sebagai ketua ya. Kemudian Cahya, ada Putri sebagai sekretaris ya. Sekretaris tugasnya untuk menuliskan ya. Kemudian ada Andi ya. Kelompok 2 ya, ada Ilya sebagai ketua. Kemudian ada Diandra, Sakti sebagai sekretaris, ada juga Binta. Kelompok 3 Fania ketua ya, Rido, kemudian Dava dan Kaila sebagai sekretaris. Paham ya? Nanti tugas kalian mendiskusikan permasalahan yang kita tampilkan di layar proyektor. Nanti kalian cukup jawab di sini ya. Nanti di atasnya jangan lupa kalian tulis nama kelompok kalian. Paham ya? Nanti kalian jawab di sini ya, dituliskan di sini. Sudah ada pertanyaan? Ya, kalian bisa mencari jawaban diskusi ini ya di buku ajar kalian. Kalian bisa buka di buku paket atau kalian bisa mendiskusikan satu sama lain. Paham? Silakan dikerjakan. Sudah selesai semua diskusinya anak-anak? Oke, sekarang waktunya untuk presentasi. Nanti yang bertugas presentasi itu adalah ketua dari masing-masing kelompok ya. Ketua kelompok 1 silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Berikut hasil diskusi kami. 1. Ali seharusnya segera membantu orang tuanya dengan ikhlas dan tanpa mengeluh. Karena membantu orang tua adalah bagian dari berbakti dan menunjukkan rasa hormat kepada mereka. 2. Ali seharusnya mendengarkan gurunya dengan baik, memperhatikan saat pelajaran berlangsung, dan tidak berbicara dengan teman-temannya ketika guru sedang mengajar, sebagai bentuk penghormatan kepada gurunya. 3. Menurut ajaran Islam, kita harus menghormati orang tua dan guru karena mereka adalah orang-orang yang berjasa dalam membimbing dan mendidik kita. Allah memerintahkan kita untuk berbakti kepada orang tua dan menghormati guru sebagai wujud rasa syukur atas jasa mereka. 4. Jika Ali tidak berbakti kepada orang tua dan tidak menghormati gurunya, ia bisa kehilangan keberkahan hidupnya, dijauhi teman-temannya, dan sulit mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Selain itu, Allah tidak menyukai orang yang tidak berbakti
berdua akan menyampaikan hasil diskusi kami. Berikut hasil diskusi kami. Ali seharusnya menyadari bahwa membantu orang tua adalah kewajiban dan tanda bakti. Ia harus melakukannya dengan senang hati tanpa menunda-nunda. 2. Ali seharusnya bersikap sopan dan mendengarkan gurunya dengan penuh perhatian, karena guru adalah bimbingan dalam memperoleh ilmu. 3. Dalam Islam, orang tua dan guru adalah orang-orang yang berjasa dalam hidup kita. Mereka yang membimbing dan mendidik kita agar menjadi pribadi yang baik. 4. Jika Ali tidak berbakti kepada orang tua dan tidak menghormati gurunya, ia bisa kehilangan kasih sayang dan dukungan dari orang tua serta bimbingan dari gurunya. Cukup sekian presentasi dari kami. Apabila ada kata kami, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kelompok terakhir, kelompok 3. Itu presentasi depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Berikut hasil diskusi kami. Apa yang seharusnya Ali lakukan ketika bisa membantu orang tua di rumah? Ali seharusnya dengan segera memenuhi permintaan orang tuanya, mengingat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menghargai anak yang berbakti kepada orang tuanya. Bagaimana seharusnya sikap Ali terhadap gurunya di kelas? Ali seharusnya menunjukkan sikap hormat dengan diam saat gurunya berbicara dan aktif bertanya bila ada hal yang bisa dipahami. Menurut ajaran Islam, mengapa kita harus menghormati orang tua dan guru? Kita harus menghormati orang tua dan guru karena Allah memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada mereka sebagai bagian dari ibadah dan amal saleh. 4. Apa akibatnya jika Ali tidak berbakti kepada orang tua dan tidak menghormati gurunya? Ali bisa mendapatkan kesulitan dalam belajar dan hidup jika tidak berbakti pada orang tua dan tidak menghormati gurunya, karena dia mengabaikan salah satu kewajiban penting dalam Cukup sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok terakhir. Untuk presentasi dari kelompok 1 sampai kelompok 3, alhamdulillah sudah baik ya, jawaban sudah lengkap ya. Tapi untuk yang presentasi diusahakan suaranya agar lebih keras lagi biar yang lain kedengeran ya. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini ya, mari kita simpulkan bersama ya, pembelajaran hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan kira-kira? Tadi sudah belajar tentang apa ya?